Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar, yang terhormat seluruh peserta seminar internasional dakwah dan komunikasi, yang terhormat seluruh panitia, yang terhormat seluruh peserta dan dimanapun berada, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Judul makalah atau judul presentasi atau judul penelitian yang akan saya sampaikan adalah The Content Analysis and Audience Reception of Online Dakwah on Social Media YouTube. Analisis isi dan penerimaan halayak terhadap pesan-pesan dakwah online di sosial media YouTube. Saya bersama dengan saya sendiri Dr. Muhammad Ansar Akil bersama Ibu Dr. Asni Jamireng yang membuat presentasi ini. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa dalam ilmu sosial manusia itu disebut makhluk sosial. Tapi ketika saya mengajar kepada mahasiswa, saya mengatakan saat ini bukan lagi manusia sebagai makhluk sosial. Tapi saya memberikan manusia saat ini adalah makhluk jaringan. Apapun aktivitas kita saat ini itu sudah berpindah ruang dari ruang-ruang fisik ke ruang-ruang digital. Dan ini harus kita pahami bahwa teknologi komunikasi dan informasi itu sudah menyediakan suatu medium baru bagi masyarakat untuk melakukan berbagai interaksi. Dan kelihatannya migrasi interaksi fisik ke interaksi digital itu semakin hari semakin besar, ya. Jumlah pengguna internet saat ini itu kurang lebih 4,13 miliar, ya. Sementara penduduk dunia itu sekitar 7 miliar. Jadi sudah lebih dari setengah jumlah penduduk dunia itu sudah menggunakan internet. Jadi lapangan digital ini semakin luas dan jumlah pengguna terbanyak itu di Cina lebih kurang 854 juta, India 560 juta, Amerika 313 juta, Indonesia berada di urutan keempat itu 171 juta. Jadi di Indonesia ini cukup banyak juga ini pengguna internet. Nah, Bapak Ibu, di antara jumlah pengguna internet yang terbanyak itu didominasi oleh pengguna media sosial. Jadi kalau kita membaca tren, awalnya ini orang masuk di dunia digital atau dunia internet. Nah, di dunia internet itu ada room-roomnya, seperti juga ini kita sekarang ada roomnya, room 1, room 2, room 3 ketika kita seminar. Nah, ini room media sosial ini berkembang besar dan mengalahkan room-room yang lain. Ada juga website, ada apa macam-macam lah di situ. Ya, ini media sosial ini mendominasi pengguna internet. Dan yang menggunakan internet ini didominasi oleh pertama itu dari pengguna Facebook, ya, itu kurang lebih 2,9 miliar manusia, ya. Kemudian YouTube 2,29 miliar. Nah, penelitian saya ini bersama Ibu Dr. Asni ini ingin melihat bagaimana pemanfaatan media sosial YouTube sebagai sarana dakwah untuk berinteraksi dengan halayak. Karena kita melihat potensi YouTube ini sebenarnya besar sekali. Ini menghubungkan kurang lebih 2,39 miliar manusia, ya. Tidak ada satu medium sekarang yang bisa menghubungkan begitu banyak orang secara online, secara bersamaan, kecuali menggunakan sosial media. Jadi ini penting sekali. Sehingga dakwah di YouTube ini sebenarnya merupakan satu potensi, satu tantangan, satu peluang yang sangat besar bagi para dai. Bagaimana kita mengisi ruang-ruang media sosial ini dengan pesan-pesan positif, dengan pesan-pesan dakwah. Karena kita melihat sebenarnya media ini tersedia bagi siapapun. Dan bukan cuma untuk dakwah saja. Banyak juga di sini pesan-pesan yang sebenarnya tidak mendukung untuk suatu pertumbuhan. Misalnya penyebaran hoax. Bahkan banyak juga video yang sebenarnya tidak mendukung perkembangan Islam itu. Seperti adanya film fitnah, ya, yang justru menyerang Islam. Oleh karena itu, bagaimana para dai ini masuk ke ruang ini menjadi pemain. Seperti ini sepak bola digital, maka pemain-pemain ini, para dai-dai digital ini, itu harus masuk menjadi pemain. Karena
ini ruangnya semakin besar dan ini semakin banyak konten, sehingga ini harus didominasi oleh konten-konten positif. Nah, kita juga memahami bahwa sebenarnya selain pemain yang beragam, ini penontonnya juga ini beragam. Sehingga ketika kita memberikan pesan-pesan di dunia digital atau di media online, itu harus juga memperhatikan keragaman itu. Kita melihat bahwa hampir semua dai-dai yang sudah punya banyak massa itu menggunakan media YouTube sebagai media dakwah. Ya, seperti Agim, Ustadz Abu Somad, Ustadz Hidayat, Buya Yahya, ya, Hanan Ataki dan sebagainya. Dan saya memandang bahwa dakwah online ini merupakan sebuah gerakan sosial, ya, sebuah gerakan sosial keagamaan, di mana dai sebagai penyerangnya dan netizen itu sebagai pertahanannya, bagian baris belakangnya. Nah, kalau ini ada sinergi antara dai dan netizen, maka sebenarnya ini akan terbangun suatu ruang sosial keagamaan yang sangat positif. Bapak Ibu, dakwah di YouTube ini juga bisa kita sebut sebagai sebuah inovasi. Jadi disebut dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu bukan hanya berkaitan bagaimana kita memperhatikan konten, tapi sebenarnya juga bagaimana kita memperhatikan media, karakteristik media dan karakteristik halayak. Ya, jadi ada 3 hal di sini yang terkait dengan dakwah online. Yang pertama karakteristik pesan yang kita sampaikan, yang kedua karakteristik media yang kita gunakan, dan yang ketiga karakteristik halayak yang kita tuju. Ya, ini satu kesatuan. Sehingga penelitian ini meneliti 3 hal ini. Karena ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan oleh seorang komunikator dakwah. Nah, kemudian dakwah online ini sebenarnya juga merupakan sarana yang efektif untuk menjangkau halayak global. Coba bandingkan kalau kita dakwah misalnya di Mimbar dengan dakwah di YouTube. Satu, kita menghadapi halayak yang sangat kecil. Kalau kita menghadapi halayak di YouTube, itu kita menghadapi halayak global. Dengan jumlah pengguna YouTube tadi itu kurang lebih 2,5 miliar. Nah, dakwah online ini juga ini bersifat multi layer, ya, multi layar. Kita bisa terima di layar mana saja. Kita bisa pakai screen, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet, bisa pakai HP. Jadi tidak ada satu layer-layer sosial itu yang terlewatkan. Kalau kita menggunakan dakwah online, ini kelebihannya. Kemanapun kita pergi, pasti kita membawa layar. Minimal kita bawa HP. Oleh karena itu, dakwah online ini sebenarnya melekat dengan teknologi layar itu. Dan kita bisa menggunakan berbagai layar, multi layar dalam menyampaikan pesan dakwah. Pada dasarnya, dakwah itu adalah seluruh panggilan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Metode penelitian. Bapak Ibu, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2021-2002 dengan pendekatan kualitatif menggunakan, ini sebenarnya ada 2 metode yang kita gunakan di sini. Pertama menggunakan content analysis dengan perspektif framing dari Robert Edman dengan 4 tahap, ya, ada define problems, recognize causes, make moral adjustment, dan suggest remedies. Kemudian kita juga menggunakan fenomenologi dengan pendekatan atau perspektif teori resepsi dari Stuart Hall, ya, itu ada 3, dominan, negosiasi, dan oposisi. Nah, Bapak Ibu, itu kita mengobservasi 3 media saja, 3 channel, yaitu channel dari Agim Official, jadi Hidayah Official, dan Ustadz Abdul Somad Official. Karena ini juga disebut oleh informan dan juga merupakan dai-dai yang populer saat ini, ya. Bahkan kita bisa sebut paling populer lah, seperti Abdul Somad itu. Kemudian informannya ada 15 mahasiswa dari Fakultas Dakwah dengan berbagai jurusan. Kemudian analisis data kita menggunakan model interaktif dari Mills and Haberman, ya. Nah, kita langsung masuk ke hasil. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dari Agim Official ini kita melihat temanya cukup beragam, ya. Ada bagaimana hati selalu sakinah, bagaimana meningkatkan amal dan sebagainya. Nah, dia di Hidayah juga beragam, ya. Begitu pula di Abdul Somad, ya. Tapi ini ada perbedaannya. Karakteristik dari konten dan karakteristik dai-nya nanti saya jelaskan di pembahasan, ya. Ini hasilnya ini ada 3 yang kita teliti. Kemudian untuk hasil resepsinya sendiri itu ada 2 yang kita temukan. Penonton itu menerima dan ada yang kritis. Tapi yang menolak itu kita tidak temukan. Penonton yang menolak dakwah online itu tidak kita temukan, ya.
Sehingga yang akan kita bahas di discussion itu 2 resepsi saja. Ya, maaf saya percepat ini, hasilnya hendak perpanjang. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita memperhatikan tema dakwah dari Agim, saya menyimpulkan bahwa temanya itu banyak berkaitan dengan akidah. Bagaimana memperkuat tauhid, dan gaya pembawaan, gaya penyampaian dari Agim itu memang penuh dengan kelembutan, sehingga beliau banyak berbicara bagaimana memperbaiki hati, memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi ini gaya pendekatan dari seorang dai. Jika ingin menyentuh hati, maka gaya penyampaiannya itu harus lembut, ya. Gaya penyampaiannya itu harus dari hati ke hati juga. Dan ini dilakukan oleh tokoh kita Agim sesuai dengan materi yang ingin dia sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, dari Ustadz Hadi Hidayat, kita bisa menyimpulkan bahwa beliau banyak mengkaji tema-tema syariah, penerapan hukum. Dengan ciri dari Ustadz Hadi Hidayat, cirinya itu penguasaan dalil. Ya, dengan kemampuan beliau menghafal itu ayat-ayat Al-Quran lengkap dengan halamannya dan posisinya, lengkap dengan artinya. Jadi beliau kuat sekali di dalil dan banyak menyajikan tema-tema syariah. Dengan ketegasan juga. Kalau kita melihat beliau dengan ketegasan. Jadi kita melihat bahwa postur da'i dengan tema itu ada kesesuaian. Kalau Agim tadi penuh kelembutan, kadang ada canda, memang pendekatannya hati. Adi Hidayat ini lebih serius sedikit. Dengan dalil-dalil yang kuat. Nah yang ketiga, Ustadz Abdul Somad, ini materinya lebih banyak masalah-masalah populer. Dan gaya yang lebih dekat dengan halayak. Ya, nah, kekuatannya di Ustadz Abdul Somad ini, beliau banyak menampilkan rujukan-rujukan dari kitab-kitab. Sehingga memang cocok dengan bagaimana beliau membahas perkembangan-perkembangan Islam itu. Jadi saya melihat bahwa 3 dari pembicara dai ini masing-masing punya kelebihan dengan ciri khas dan konten yang khas. Ini yang penting dicatat. Bahwa kesesuaian antara karakter seorang dai dengan konten itu penting sekali. Karena disitulah ciri khas konten dan ciri khas dai itu nanti akan ketemu. Kemudian manfaat konten ini bagi halayak, ya, itu sebenarnya ada 3 intinya. Yang pertama, menambah ilmu secara kognitif, kemudian bagaimana memperkuat iman secara afektif, dan bagaimana membentuk pribadi yang baik, ya, secara konatif. Nah, Bapak Ibu, yang perlu juga kita ingat bahwa sebenarnya seorang dai itu bukan hanya menceramah, tapi sebenarnya adalah seorang pengajar dan pembimbing. Karena itu semua dai pasti butuh satu keahlian. Dan yang kedua kepercayaan dari masyarakat, dan ketiga daya tarik. Ini juga yang kita temukan dari wawancara dengan informan. Bahwa kesuksesan seorang dai itu ditentukan oleh keahlian, kepercayaan halayak, dan daya tarik yang dimiliki oleh dai itu. Kemudian materi dai, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Bahwa sebenarnya ketika kita berdakwah bukan hanya bicara perintah dan larangan. Tapi bagaimana kita membahas budi pekerti dan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan. Misalnya masalah kebersihan lingkungan, masalah kedisiplinan, masalah tanggung jawab. Menggunakan dakwah itu untuk mengatasi masalah-masalah yang memang kita hadapi secara real. Bapak Ibu, untuk masalah kedua yang kita teliti di sini adalah resepsi halayak atau penerimaan halayak. Nah, yang perlu diperhatikan dari hasil kajian kita bahwa sebenarnya dai itu atau konten dakwah itu juga butuh strategi pemasaran supaya bisa cepat menyebar dan bisa diterima dan mempengaruhi halayak. Jadi, bagaimanapun kalau seorang dai tidak punya strategi pemasaran, maka dakwahnya itu kurang menyebar. Jadi, jangan dipikir hanya produk-produk ekonomi saja yang butuh pemasaran. Sebenarnya dakwah juga itu butuh pemasaran. Dalam artian bagaimana kita mendiseminasi informasi dengan cepat. Yang kedua, kita temukan bahwa halayak itu sebenarnya memilih konten sesuai kebutuhannya dengan sadar dan tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu, ini halayak ini adalah makhluk-makhluk independen. Makhluk-makhluk yang memilih informasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagaimana cara kita mendekati halayak? Kita memberikan informasi yang paling mereka inginkan dan yang paling mereka butuhkan. Oleh karena itu, tema-tema dakwah itu harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan halayak. Bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh dai. Nah,
sering terjadi dai itu punya satu konsep saja yang terus-menerus disampaikan melalui top down kepada halayak. Ini tidak bisa lagi dipakai di media sosial. Karena di media sosial itu justru halayak itulah yang menjadi pemain utama dari sebuah transaksi dan transformasi informasi. Aktor utama itu sebenarnya sudah berpindah ke halayak. Jadi bagaimana mengenali kebutuhan halayak itu yang penting ya. Kemudian dai juga perlu memahami bahwa halayak itu bersifat heterogen. Oleh karena itu, dai perlu menyampaikan pesan-pesan memang yang memperhatikan juga keragaman-keragaman itu. Bahwa ketika kita menyampaikan pesan, halayak itu nanti bisa memilih. Tapi kita tidak memaksakan halayak itu untuk memihak dan mengikuti satu pendapat saja. Jadi kita boleh menyampaikan pesan-pesan itu di mana halayak itu punya independensi nanti untuk memilih. Beda dulu. Dulu kalau kita berguru pada satu orang saja, pada satu dai saja, maka dai itu bebas mengarahkan muridnya kepada satu jalan. Sekarang ini dai udah banyak sekali. Oleh karena itu perlu juga kita seorang dai itu memperhatikan heterogenitas itu dalam ilmu komunikasi, ya, atau sekarang ini yang disebut dengan moderasi. Kemudian ini yang penting, materi dakwah itu perlu melibatkan emosi transendensi seorang halayak pada halayak. Emosi transendensi. Dai perlu membangun jaringan komunikasi, kemudian halayak itu ingat, halayak itu bukan benda mati, ya. Halayak itu memiliki pengetahuan sikap dan pola. Oleh karena itu, setiap informasi yang tidak sesuai dengan sikap, pola, dan pengetahuan halayak itu cenderung akan ditinggalkan atau akan ditolak. Yang perlu diperhatikan oleh dai bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh dai tidak selalu sama dengan yang diinginkan dan diterima oleh halayak. Ini penting sekali dari implikasi penelitian ini. Bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh dai itu tidak selalu sama. Apa yang dipahami, apa yang diinginkan dan diterima oleh halayak. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita menyampaikan pesan, maka otomatis itu akan diikuti karena ini kebenaran, karena ini menurut hadis, ini menurut Al-Quran. Tapi referensi halayak itu juga penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, dari hasil penelitian kita itu kita menemukan dua posisi. Ya, dalam teori Stuart Hall itu sebenarnya ada 3, yaitu posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Tapi dalam penelitian ini kita menemukan hanya 2 posisi, yaitu dominan dan negosiasi. Dominan artinya halayak itu menerima dan menyetujui isi pesan dari dakwah online itu. Ya, sementara untuk posisi negosiasi ada beberapa mahasiswa kita itu yang kritis. Dalam artian mereka memfilter dan mereka menganggap bahwa tidak semua dakwah yang didengar itu langsung harus kita terima. Tapi harus kita pikir-pikir dulu dan kita juga melihat track record, kita juga melihat dasar-dasar dalilnya dan kita melihat juga karakter dai-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu posisi dominan dan posisi negosiasi ini sebenarnya cukup menggembirakan bagi para dai. Nah, untuk posisi oposisi atau menolak itu tidak kita temukan. Artinya relatif penerima dakwah yang kita teliti ini itu menganggap dakwah selama ini bersifat positif, ya, dan bisa diterima. Walaupun ada beberapa yang juga harus dikritisi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir bahwa dakwah-dakwah digital itu atau dakwah online itu atau dai-dai digital atau dai online tidak hanya harus menguasai bidang agama, tapi mereka juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan menguasai media atau teknologi, dan kedua, menguasai halayak. Jadi dakwah-dakwah masa depan itu harus menguasai 3 bidang. Sebagai implikasi dari penelitian ini, pertama, memang dai itu memiliki keahlian, yang kedua menguasai teknologi, dan yang ketiga menguasai psikologi halayak. Nah, kalau 3 ini kita gunakan, maka sebenarnya dakwah masa depan itu enak. Ya, karena ruangnya sudah tersedia dan halayaknya sudah ada. Tinggal bagaimana para dai itu menjadi seorang komunikator, menjadi seorang pemain-pemain utama, menjadi bintang-bintang di media dakwah digital itu. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.